Selamat datang sanak family, masih bareng gue Al. Di video kali ini, gue bakal bawain alur cerita film Sinister yang dirilis di tahun 2012. Tanpa bacot sana sini, kita langsung aja ke filmnya. Film ini akan menceritakan tentang seorang penulis buku kriminal yang bernama Ellison Oswald. Ellison Oswald yang baru saja pindah ke sebuah rumah beserta keluarganya berencana untuk menulis sebuah buku. Demi memperkuat referensi untuk buku yang akan dia tulis, Ellison tak memberitahu istri dan kedua anaknya bahwa rumah baru mereka adalah bekas TKP pembunuhan, yang dimana 4 dari 5 anggota keluarga tersebut dibunuh dengan cara digantung di sebuah pohon dan meninggalkan satu anak gadis bernama Stephanie yang hilang setelah kejadian tersebut. Saat Ellison hendak menyimpan barang di loteng, di sana dia menemukan sebuah kotak. Saat ia buka, kotak tersebut berisi sebuah pemutar film beserta beberapa kaset di dalamnya. Setelah menyiapkan ruang kerjanya, Ellison mencoba memutar kaset-kaset tersebut. Kaset pertama yang dia putar memperlihatkan sebuah keluarga yang tengah asik bermain di halaman. Dari video tersebut, kita bisa lihat bahwa gambar diambil oleh pihak ketiga dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian, di akhir video tersebut tampak keluarga tadi tergantung di sebuah pohon. Rumah keluarga inilah yang kini ditempati oleh Ellison. Berlanjut ke kaset kedua, kali ini memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang bertamasya dan memancing di sebuah danau. Sama halnya seperti kaset pertama, video ini diakhiri dengan pembunuhan keluarga tersebut. Ellison yang baru saja melihat video pembunuhan lain, memutuskan untuk melaporkannya ke kepolisian. Namun, ketika dia melihat buku yang pernah dia tulis, dan buku tersebut mengingatkannya akan keberhasilan yang pernah dia raih, Ellison pun mengurungkan niatnya. Merasa video-video tersebut adalah petunjuk yang bagus untuk bukunya, Ellison pun kemudian memutar kaset yang ketiga. Namun, tiba-tiba mendengar suara dari luar ruang kerjanya. Ellison yang memeriksa suara tadi melihat sebuah kotak. Tiba-tiba, mendapati keadaan Trevor anaknya yang seperti itu, kemudian Ellison pun membawanya keluar rumah. Di sini, kita akan tahu bahwa Trevor mengidap gangguan sleepwalking yang menjadi semakin parah setelah mereka pindah ke rumah itu. Di keesokan harinya, Ellison kembali memutar kaset ketiga. Kaset tersebut berisi rekaman sebuah keluarga yang sedang asik berenang. Seperti di video-video sebelumnya, rekaman ini pun berakhir dengan pembantaian. Namun, kali ini Ellison melihat sesosok makhluk di video tersebut. Saat Ellison mencoba mengamati gambar makhluk itu, tiba-tiba kaset yang dia putar terbakar. Karena masih penasaran dengan makhluk itu, Ellison pun mencari cara untuk memperbaiki kaset yang terbakar. Singkat cerita, Ellison kembali melanjutkan ke kaset berikutnya. Di video keempat ini, Ellison menemukan sebuah petunjuk, yakni sebuah gambar di dinding di rumah keluarga tersebut terbunuh. Ellison yang menaikkan kontras video, menemukan nama lokasi rekaman itu dibuat. Setelah mencari tahu tentang kejadian tersebut, didapatinya kesamaan lagi antara satu video dengan video yang lainnya, yaitu menghilangnya seorang anak dari keluarga yang terbunuh. Ketika sedang asik mencari informasi di internet, tiba-tiba listrik di rumahnya mati. Ellison pun pergi untuk memeriksanya. Mendengar suara kaki di loteng, Ellison kemudian mengambil sebilah pisau lalu menuju ke atas. Di sana, Ellison menemukan sebuah penutup kotak yang bergerak. Ternyata, ada seekor ular yang membuat penutup tersebut bergerak. Di balik penutup kotak tersebut, Ellison menemukan sebuah gambaran, di mana gambaran tersebut merupakan kejadian-kejadian yang ada di film yang ditonton oleh Ellison. Gambar-gambar tersebut pun menunjukkan ada Mr. Boogie sebagai pelakunya. Ellison yang kembali mendengar suara aneh di arah lain, bergegas memeriksanya. Namun, Ellison malah terperosok. Kemudian scene beralih memperlihatkan Ellison yang sedang diobati oleh para medik yang ditemani oleh seorang deputi. Deputi ini yang ternyata penggemar berat Ellison, nantinya cukup membantu penyelidikan Ellison.
dengan cara memberikan informasi-informasi catatan kepolisian yang Ellison butuhkan. Di keesokan harinya, deputi tadi kembali mengunjungi rumah Ellison. Di sini, Ellison pun menunjukkan simbol yang dia temukan di video keempat. Deputi itu menyebutkan bahwa simbol tersebut seperti simbol okultisme, dan dia pun menyarankan agar Ellison menghubungi seorang profesor yang bernama Jonas yang lebih berpengalaman mengenai okultisme. Singkatnya, setelah menonton video yang kelima, Ellison memutuskan menghubungi Jonas. Di sana, Jonas kemudian menjelaskan bahwa simbol tersebut berawal dari sebuah sekte penyembahan dewa pagan yang bernama Bugul. Jonas pun menjelaskan bahwa Bugul ini adalah dewa yang memakan jiwa anak-anak agar dia tetap bertahan hidup. Singkat cerita, Ellison yang terbangun mendapati tangga menuju lotengnya terbuka. Ellison pun kemudian menaiki tangga tersebut. Dari tangga, Ellison melihat anak-anak yang hilang sedang memutar film si makhluk yang bertopeng, yang kemudian memberi isyarat pada Ellison. Tiba-tiba, karena terkejut, Ellison pun terjatuh. Lalu, kotak yang berisi pemutar video dan kaset-kasetnya terjatuh dari loteng. Dengan segera, Ellison kemudian mengambil kotak tersebut, kemudian membakarnya. Di tengah kepanikan, Ellison meminta agar Tracy membangunkan anak-anaknya untuk bersiap meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke rumah lamanya. Setelah beberapa hari di rumah lamanya, Ellison yang memutuskan berhenti untuk menulis pergi ke loteng untuk menyimpan arsip-arsipnya. Dan kotak pemutar film pun ada di sana. Namun, kali ini Ellison menemukan sebuah amplop. Ketika dibuka, amplop tersebut berisi roll potongan-potongan film. Setelah menggabungkan roll tersebut, Ellison menerima telepon dari deputi. Deputi memberitahunya bahwa pembunuhan yang terjadi membentuk sebuah pola, yang dimana lokasi rumah Ellison sekarang berada di titik pola tersebut. Dengan perasaan was-was, Ellison pun memutar kaset yang baru saja dia susun. Di video itu, tampak anak-anak yang hilanglah yang melakukan pembantaian pada masing-masing keluarganya. Ellison yang merasa pusing mencoba untuk minum. Namun, saat melihat isi dari gelasnya, ternyata ada sesuatu di minumannya. Setelah melihat tulisan yang diberikan oleh Ashley, Ellison pun tumbang. Scene kemudian beralih menunjukkan Ellison, Tracy, dan Trevor yang terikat. Lalu, muncullah langkah kaki Ashley yang membawa kapak. Dan rumah itu pun penuh dengan darah, dan tampak simbol di pintu rumah. Setelah membantai keluarganya, Ashley pun dibawa oleh makhluk tersebut. Lalu scene kembali beralih ke kotak pemutar film, yang kini adalah kaset rekaman terbaru dengan judul House Painting 2012. Dan sepertinya kotak tersebut menunggu penemu berikutnya untuk dijadikan korban. Dan film pun berakhir. Oke men, gimana menurut kalian alur ceritanya? Ada yang masih bingung kah? Kalau kalian masih bingung sama filmnya, jangan sungkan komen aja. Kalau kalian suka sama video-video gue, bisa bantu like, komen, dan subscribe. Bantu gue bangun channel ini jadi lebih baik. Gue Al pamit undur diri, tetap sehat, tetap santuy. Salam olahraga.